Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Om Hasan di channel Mobil Second. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan buat sahabat Mobil Second yang bercita-cita pengen mobil impiannya, saya doakan semoga segera terparkir mobil impiannya di garasinya masing-masing. Kali ini saya akan mereview mobil MPV yang lumayan mewah, elegan, tapi harga bekasnya itu luar biasa. Sangat terjangkau. Nah, mobil apa itu? Ini dia. Nissan Serena HWS tahun 2014 otomatis. Mobil ini adalah salah satu MPV terbaik yang dimiliki oleh pabrikan Jepang. Dengan fitur yang melimpah, mewah, dan juga eksteriornya, interiornya itu sangat benar-benar istimewa banget. Ya, kita lihat dari tampilan depan, mobil ini terlihat begitu elegan dengan grill yang besar dan juga sudah menggunakan full chrome. Dengan kondisi full chrome seperti ini akan lebih cocok kalau mobilnya ini warnanya hitam ataupun putih. Makanya buat sahabat mobil second yang pengen beli mobil ini, disarankan warnanya itu kalau nggak hitam putih. Selain dijualnya juga gampang dan juga sangat cocok dengan model grill besar yang chrome. Nah, ini adalah tampilan dari Serena HWS tahun 2014 yang sudah facelift. Dia sudah menggunakan lampu proyektor dan juga ada tambahan DRL di sebelahnya fog lamp. Terlihat bagaimana elegannya, mewahnya Nissan Serena HWS tahun 2014 atau yang sering disebut generasi Nissan Serena C26. Kalau dilihat dari samping, mobil ini juga masih terlihat begitu elegan. Dia memiliki kaca yang besar dan bagian depan ini agak turun menjadikan semakin luas kacanya sehingga visibilitas kita yang ada di dalam mobil ini benar-benar sangat dimanjakan dan sangat enak. Nah, dia dilengkapi dengan body kit ya, menambah kesan mobil ini juga menjadi semakin mewah. Untuk spionnya dilengkapi dengan lampu sen dan sudah retractable. Kemudian untuk roda ukurannya 205/65 ring 16 dengan model velg yang lumayan sportif dan elegan. Kalau dilihat dari profil ban, mobil ini tidak menggunakan profil ban yang terlalu besar. Boleh dibilang agak terlalu kecil. Tapi sengaja dibikin desain seperti ini agar mobil ini nanti nyaman dikendarai. Dan juga untuk ban depan sudah menggunakan rem cakram dan juga dilengkapi dengan sistem keamanan ABS, EBD, dan BE. Untuk roda belakang ini juga sudah menggunakan rem cakram sehingga menambah safety dari mobil ini. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan keyless kanan kiri. Ya, ini fungsinya untuk buka tutup mobil ya. Tapi untuk sebelah sini, ini ada tombol, ini bukan keyless, tapi ini adalah tombol pintu geser. Jadi, fitur unggulan mobil ini adalah pintu geser yang menjadikan mobil ini semakin praktis digunakan, makin mudah untuk kita akses ke dalam mobil, dan juga menambah kesan mewah. Nah, ini pintu gesernya. Ya, makanya dengan pintu geser ini kita jadi lebih enak masuk ke dalam mobil. Ya, aksesnya. Untuk parkir yang tempat sempit pun ini juga tidak mengalami kesulitan untuk buka tutup pintu. Nah, ini handle-nya sudah crop dan juga ada tombol untuk buka dan tutup pintu gesernya. Kita langsung aja ke belakang. Untuk bagian belakang, sebagaimana mobil MPV yang mempunyai dimensi yang lumayan besar, maka tampilan belakangnya ini memang ya tidak terlalu wah, tidak terlalu futuristik, tapi masih ada model-modelnya yang lumayan bagus, yaitu yang ini menggunakan lampu panjang dan sudah menggunakan LED. Jadi ini menambah kesan mobilnya menjadi semakin elegan dan semakin mewah. Kita juga lihat bagasinya ya. Nah, ini bagasinya. Nah, ini bagasinya masih luas banget. Padahal untuk baris ketiga ini juga lega. Bagasinya ini luas, bisa muat koper banyak, makanya cocok banget buat keluarga besar untuk perjalanan ke luar kota ataupun untuk liburan. Dan satu lagi, karena ini ban serepnya itu ada di samping, maka di sini ada
ruang lagi nih. Di sini ada ruang bagasi lagi yang bisa digunakan untuk menyimpan barang. Nah, tapi ini untuk pintunya ini belum elektrik, masih manual. Nah, ada tambahan lagi, mobil ini selain dilengkapi dengan parking sensor, sudah menggunakan kamera mundur. Dan ada tambahan lagi adalah rear spoiler dan high mount stop lamp. Dan juga untuk belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mesin dari mobil ini. Nissan Serena C26 ini menggunakan mesin yang masih sama dengan generasi sebelum-sebelumnya, yaitu 2000 cc dengan power maksimalnya 147 PS di RPM 5600 dan torsinya adalah 206 di RPM 4400 menggunakan transmisi CVT-tronic. Jadi mobil ini dengan dimensi yang lumayan besar dan juga bobot yang begitu besar, sebenarnya untuk powernya ini masih agak kurang. Jadi 147 PS itu dirasa emang ya masih belum sesuai. Jadi 147 PS itu ya belum sesuai dengan kondisi mobil yang besar seperti ini. Tapi kenapa mobil ini tidak menggunakan power yang besar? Karena ini mobil ini bukan untuk kebut-kebutan, tapi untuk kenyamanan. Dan juga transmisi CVT ini menjadikan mobil ini menjadi semakin irit. Makanya dalam beberapa pengetesan, mobil ini bisa mencapai 112 km per liter untuk luar kota. Ya lumayan irit, mobil sebesar ini memiliki konsumsi bahan bakar sampai dengan 1:12. Nah, sekarang kita akan lihat interiornya sekaligus test drive dan bagaimana performa dari Nissan Serena HWS tahun 2014. Yang mana mobil ini sudah berumur lebih dari 10 tahun. Apakah masih nyaman, masih layak untuk dibeli, dan menjadi salah satu pertimbangan buat sahabat mobil second untuk mencari MPV yang mewah seperti ini. Nah, kita sudah ada di dalam mobil. Kita akan test drive sekaligus kita ulas interiornya dan juga performa dari mobil ini. Nah, jangan lupa teman-teman pasang safety belt dulu sebelum kita berkendara, dan jangan lupa berdoa, baca bismillah, atau mau yang lebih lengkap nih ada di atas ini doanya. Nah, langsung aja kita test drive. Nissan Serena HWS 2014 ini, begitu kita masuk ke dalam ruang kabin, maka akan langsung terlihat bahwa mobil ini memang didesain dengan elegan, mewah. Walaupun dia masih terasa agak kaku ya desainnya, tapi memang ya kalau mobil MPV yang model MPV besar, secara umum memang desain dashboardnya itu ya rata-rata modelnya seperti ini. Dan ini dilengkapi dengan instrumen cluster yang modelnya digital, kemudian juga lengkap dengan MID, terus kemudian juga ada eco-nya, dan ini enak banget dilihat. Terus kemudian untuk audionya, ini kebetulan audio yang kita review ini udah diganti dengan aftermarket. Kalau yang aslinya itu nggak seperti ini, aslinya itu ada kendala. Kalau untuk audio itu dia agak ribet untuk pengoperasian, kayak misalnya kita mau mengecilkan atau membesarkan volume. Nah, kalau makanya banyak sebagian teman-teman yang ganti audionya dengan yang model aftermarket ya. Untuk AC juga digital, kemudian double blower ya. Kemudian juga satu lagi, dashboardnya ini banyak sekali kompartemen-kompartemen yang merupakan ciri khasnya MPV Jepang, yang memiliki banyak kompartemen untuk memudahkan kita menyimpan sesuatu. Untuk setir sudah dilapisi dengan kulit yang memiliki kualitas kulit yang lumayan bagus, dan cuman ada kekurangannya atau penyakitnya itu biasanya kalau sudah lama pemakaian seperti yang ini yang udah 10 tahunan ini, dia akan putih-putih ya, akan putih-putih, tapi sebenarnya kulitnya nggak ngelupas, cuman mungkin ini mungkin jamur atau kulitnya luar aja yang sedikit ngelupas. Kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan cruise control, kemudian juga ada tombol pengoperasian audionya. Di sini juga ada untuk door trim, dia
sudah ada bahan yang halusnya, bahan empuk-empuknya. Jadi lumayan mewah ya. Walaupun ini yang materialnya ini yang di atasnya ini emang keras, emang secara keseluruhan untuk dashboardnya ini materialnya emang dia agak keras ya, nggak ada yang empuk-empuknya. Jadi secara kualitas material dari dashboard ini untuk mobil semewah ini emang dirasa kurang premium. Ya itu mungkin salah satu kekurangan dari Nissan Serena. Bisa jadi karena untuk mengejar harga yang bisa terjangkau, makanya dari sisi material dashboardnya ini dia kualitasnya kurang premium. Untuk jok ini bahannya fabric tapi kualitasnya luar biasa, bagus banget. Jadi empuk banget dan busanya ini tebel banget ya untuk Nissan Serena. Dan juga untuk sisi driver sini, ini kursinya ada pengaturan height adjusternya, kemudian juga slidingnya, walaupun dia masih manual, belum elektrik, tapi tetap masih nyaman. Dan juga mobil ini dilengkapi dengan kaca yang begitu luasnya, sehingga visibility kita ketika mengemudi mobil ini benar-benar nyaman banget, luas banget. Dan juga untuk yang samping ini kacanya juga agak turun ya di bawah bahu, sehingga merasa kita kalau pakai mobil ini tuh pandangannya itu, visibilitasnya itu benar-benar nyaman dan enak. Apalagi kalau pas kita lagi jalan di daerah jalanan di luar kota yang banyak pemandangannya, banyak view yang bagus-bagus, maka mobil ini sangat nyaman dipakai. Untuk yang jok belakang desainnya juga sangat bagus, bisa 3 orang, tapi dalam kondisi tertentu bisa dibikin menjadi captain seat. Dan untuk jok yang baris ketiga ini juga masih sangat lega dan enak, nyaman buat orang dewasa. Dan yang lebih hebat lagi, karena ini mobilnya besar, ruang bagasinya itu masih sangat lega dan luas, sehingga memang cocok banget buat mobil yang dipakai untuk keluar kota bareng-bareng dengan keluarga. Mobil ini didesain emang memiliki kenyamanan baik untuk driver maupun untuk penumpangnya. Karena apa? Ini dia sudah menggunakan sunroof, kemudian dilengkapi lagi dengan DVD entertainment yang ada di baris kedua atau yang ditaruh di plafon. AC-nya juga dia sampai ke belakang. Makanya emang dengan desain dan fasilitas yang ada di mobil ini terasa benar-benar memiliki kenyamanan buat para penumpang yang ada di dalam mobil ini, dan ya selayaknya MPV yang mewah. Padahal ini adalah MPV yang memiliki harga sangat-sangat terjangkau. Untuk performa mobil ini memang memiliki performa yang kurang ya. Dengan bodi yang luar biasa besar seperti ini, dia hanya memiliki 147 PS torsi maksimalnya. Dengan mesin 2000 cc, torsi maksimalnya 147 PS dan memiliki torsinya 206. Ya, emang mobil ini didesain itu untuk kenyamanan, untuk mobil keluarga, tidak didesain untuk mobil yang mempunyai lari yang cepat, kemudian akselerasi yang bagus. Makanya harus dimaklumi bahwa mobil Serena ini yang ditujukan bukan untuk kebut-kebutan, bukan untuk akselerasi. Makanya secara performa mesin emang ini kurang bagus, atau boleh dibilang tenaganya itu masih agak kurang gitu. Makanya kalau buat teman-teman yang pakai mobil ini terus kemudian mau kenceng-kencengan, itu tidak cocok. Yang ini adalah mobil untuk kenyamanan keluarga. Kemudian mobil ini dilengkapi dengan suspensi dan kaki-kaki yang lumayan enak, dan juga dengan ground clearance yang lebih rendah, maka mobil ini memiliki keunggulan akan lebih stabil ketika dalam kecepatan tinggi. Walaupun kekurangannya akan resiko kalau jalanannya rusak ataupun polisi tidur yang besar, ini akan mudah sekali mobil ini nggak stroke ataupun nyangkut. Untuk suspensi depan dia menggunakan MacPherson, dan untuk belakangnya menggunakan torsion beam. Nah, dari segi kenyamanan untuk suspensi, mobil ini memang nyaman banget, tetapi memiliki kelemahan. Suspensinya ini akan mudah rusak, khususnya yang suspensi depan, khususnya bila kita melewati jalan-jalan yang kurang bagus atau jalan-jalan rusak. Nah, kemudian secara kesenyapan ruang kabin, mobil ini memiliki kesenyapan ruang kabin yang lumayan bagus. Bunyi dari luar tidak terlalu terdengar, kemudian gesekan antara ban dengan jalan ini juga tidak terlalu terdengar. Makanya mobil ini emang benar-benar didesain untuk
kenyamanan itu kena banget. Sahabat mobil second, ketika sahabat mobil second pengen membeli mobil ini dalam keadaan bekas, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Karena mobil ini ada beberapa kelemahan yang sering kali terjadi ketika mobil ini sudah berumur di atas 5 tahun. Seperti koilnya itu gampang rusak atau gampang mati. Nah, ini efeknya mobil ini terasa tidak ada tenaganya. Nah, ini teman-teman nggak perlu khawatir. Biasanya kalau masalah seperti itu, ketika mobil ini tidak bisa lari ataupun dia nggak punya tenaga, bisa jadi itu ada salah satu koil itu yang mati atau rusak. Nah, biasanya bawa aja ke bengkel, cek koilnya itu kondisinya bagus apa enggak. Kemudian yang kedua adalah di masalah transmisi yang lemot. Ini biasanya di CVT-nya. Di CVT-nya ada permasalahan. Makanya ketika teman-teman mau membeli mobil ini, pastikan untuk cek kondisi daripada transmisinya. Nah, lebih enak lagi ketika mau beli mobil ini, bawa teknisi, kemudian menggunakan scanner untuk lebih tahu detail bagaimana kondisi mobil ini. Kemudian masalah yang lain yang sering timbul ini adalah dia AC itu kurang dingin atau AC keluar bau yang tidak sedap. Nah, ini tinggal teman-teman kontrol kondisi AC-nya, filternya, kemudian juga evaporatornya ataupun yang berhubungan dengan masalah AC. Lebih enak lagi bawa ke bengkel AC, cek kondisi AC-nya masih bagus atau enggak. Dan masalah yang sering timbul lagi itu adalah di kaki-kaki. Yang seperti tadi sudah disebutkan, biasanya kaki-kaki yang khususnya yang depan itu akan rentan lebih cepat rusak dulu. Nah, itu beberapa masalah yang timbul ketika mobil ini sudah berumur 5 tahun atau lebih. Nah, barangkali ada sahabat mobil second atau teman-teman yang punya pengalaman sudah merawat mobil ini ataupun sudah menggunakan mobil ini, apa aja kendalanya, bagaimana suka dukanya, bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Nah, kita sudah test drive, kita sudah ulas eksterior, interior, dan juga performa dari mobil ini. Maka buat sahabat mobil second, mobil ini adalah salah satu pilihan jika sahabat mobil second ingin mencari MPV yang nyaman, mewah, dan harganya itu terjangkau. Mobil semewah ini dengan fitur yang begitu lengkap, dengan performa mesin yang lumayan bagus, dengan kapasitas penumpang yang luas, yang banyak dan nyaman, tapi harganya sangat-sangat kompetitif dan sangat-sangat menggiurkan. Mobil ini pasarannya itu kurang lebih sekitar 140 sampai dengan 160 juta. Boleh dibilang harganya ini setara dengan mobil-mobil low MPV. Mobil ini juga banyak keunggulan, kelebihannya dengan fitur pintu geser, kemudian ruang kabin yang luas, dan juga memiliki bahan bakar yang termasuk tidak terlalu boros. Masih boleh dibilang masih irit ya. Jadi bisa menjadi alternatif buat sahabat mobil second yang ingin membeli MPV yang mewah tapi harganya masih terjangkau. Demikian untuk review kali ini. Sampai ketemu di review yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.